Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 9 November 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai ayat 22. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Sifra PRR yang saat ini sedang bertugas di Filipina. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda PRR yang saat ini sedang bertugas di Jogja dengan tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Tuhan, sumber segala cinta, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini sebagai bukti cinta-Mu yang nyata bagi kami. Namun kami menyadari terkadang kami kurang mengerti cinta-Mu melalui hal-hal yang kecil, teristimewa dalam menyalahgunakan tubuh kami sebagai kediaman bait-Mu yang suci. Maka melalui sapaan Tuhan hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami untuk senantiasa ada dalam rangkulan cinta-Mu dengan memanfaatkan tubuh kami sebagai kediaman tubuh-Mu yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ.
Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenung bersama tentang cinta yang didasari pada perkataan Yesus hari ini, yakni cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Pertama-tama, mari kita lihat ilustrasi dalam kitab suci. Ketika Yesus melihat pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan para penukar-penukar uang yang menjadikan bait Allah sebagai pasar, melakukan berbagai kegiatan, entah pertukaran barter maupun lain sebagainya, membuat amarah Yesus memuncak yang dapat kita lihat dalam bacaan tadi, yakni dia membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka. Tentunya semua barang-barang yang ada ia hamburkan ke tanah dan membiarkannya begitu saja. Lalu katanya, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat untuk kamu berjualan." Dengan demikian, teringatlah para murid bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Saudara dan saudariku yang terkasih, lantas kita bertanya demikian, kok Yesus tega melakukan hal itu? Atau kok Yesus bisa marah dan lain sebagainya? Perlu kita sadari bahwa terjadinya akibat pasti karena ada penyebabnya. Atau misalkan saya sakit perut karena tadi siang saya makan mangga muda. Nah, demikian juga Yesus, dia menjadi marah karena orang-orang menjadikan bait Allah atau rumah Bapaknya sebagai tempat jualan atau pasar. Inti perkataan Yesus, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku," mau menunjukkan kepada kita bahwa begitu besar cinta Tuhan untuk Bapa, maka apapun bentuknya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, pasti dia marah dan membantah. Dia mencintai Bapa hingga penyerahan diri secara total, yakni hingga wafat di kayu salib. Demikian cintanya kepada Bapa di surga dengan menyelamatkan kita makhluk ciptaan Allah yang sering jatuh dalam dosa yang sama. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita ada di sini karena semata-mata adalah cinta. Seorang pria dan wanita merajut sebuah kisah asmara karena cinta. Sebuah rumah tangga berdiri kokoh karena cinta. Maka cinta itu adalah anugerah terindah dari Sang Pencipta untuk kita ciptaannya. Nah, bagaimana kita menunjukkan cinta itu? Ketika orang menunjukkan jarinya seperti ini, atau yang sering dilakukan oleh kaum muda atau bahkan oleh orang-orang dewasa, orang tua, ini menunjukkan bahwa
aku mencintai kamu. Atau ketika seorang anak kecil melakukan kiss baik kepada kita atau kepada siapa saja, itu menunjukkan bahwa aku mencintai kamu. Atau seorang istri yang menunjukkan rasa cintanya kepada sang suami dengan membuatkan makanan yang enak atau makanan kesukaan suami, menyiapkan pakaian yang rapi ketika suami hendak pergi kerja atau lain sebagainya. Itu pun merupakan bukti cintanya. Atau sering yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang rela berkorban untuk orang yang dia cintai. Itu tidak salah, sebab Yesus sendiri mengajarkannya kepada kita. Hanya bagaimana caranya kita untuk menggunakan cinta itu pada tempatnya. Maka marilah kita belajar dari Yesus yang telah mencintai kita secara total hingga mati di kayu salib. Kita pun hendaknya melanjutkan cinta itu dalam hidup kita. Bukan saja hanya kepada orang-orang yang kita anggap spesial atau orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada sesama yang kita jumpai yang selalu ada di sekitar kita. Maka akhir dari renungan ini saya ingin mengucapkan kembali apa kata Yesus tadi. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi kaum muda, kita berdoa semoga kita sekalian, teristimewa para kaum muda kita, menyadari akan kehadiran Allah dalam diri mereka, menyadari bahwa tubuh adalah tempat kediaman Allah sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua, kita berdoa semoga para orang tua di seluruh dunia dapat memperoleh kekuatan dan ketabahan dalam mengasuh dan membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan semoga Tuhan senantiasa membimbing mereka dengan penuh cinta, sebagaimana yang telah dididik oleh Bunda Maria dan Yosef kepada Yesus Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, kita berdoa semoga para pemimpin bangsa yang diberi kepercayaan untuk memimpin bangsa dan negara ini senantiasa menjalankan kepercayaan seluruh masyarakat dengan baik dan penuh keadilan, bijaksana dan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita persembahkan intensi doa pribadi dan doa bagi keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita menyatukan doa-doa dan pengharapan kita kepada Allah dengan doa yang Yesus ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.